Assalamualaikum guys. Selamat pagi sahabat-sahabat saya yang ada di luar sana. Ini tentang kisah saya ya, yang waktu itu saya sedang melukis langit ketujuh. Jadi waktu saya melukis langit ketujuh itu saya melukis per langit ya. Per langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh ya. Saya beritahu dulu tentang per langitnya ya. Itu waktu itu Rasulullah atau Nabi Muhammad pergi didampingin oleh Malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril itu adalah pemberi haruh ya, roh kepada manusia. Jadi kita langsung singkat aja ya. Itu di langit pertama itu Rasulullah tuh ketemu dengan Nabi Adam ya. Saya persingkat aja. Terus di langit kedua ketemu dengan Nabi Isa Al-Masih ya, atau Yesus Kristus kalau saudara Nasrani sana mengatakan Yesus Kristus. Terus pergi lagi ke langit ketiga ya. Langit ketiga itu ketemu sama Nabi yang handsome ya, yang ganteng ya. Itu Nabi Yusuf. Sampai pergi ke langit keempat ya. Langit keempat ketemu dengan Nabi Idris ya. Saya persingkat lagi. Pergi lagi ketemu langit kelima ya, langit kelima ya. Itu ketemu dengan Nabi Harun. Ya, Harun itu pandai berkata-kata ya, pandai berceramah. Saya lanjut lagi pergi ke langit ke-6 ya. Langit ke-6 itu ketemu dengan Nabi Musa ya, yang 10 Commandment itu atau 10 hukum firman Allah. Pergi lagi ke langit ke-7. Nah, langit ke-7 itu bapaknya para nabi ya. Itu adalah kakeknya ya, kakeknya Nabi Muhammad Rasulullah, namanya Ibrahim. Itu sedang sholat di Masjid Baitul Maqmur ya, didampingi oleh 70.000 malaikat. Nah, dari situ Nabi Muhammad pergi dipanggil Allah Subhanahu wa taala, ketemu sama Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, dari situlah yang dibilang sholat 5 waktu guys. Nah, saya hanya menceritakan waktu saya sedang melukis guys. Saya sedang melukis langit ketujuh itu, dari langit pertama sampai ketujuh ya. Itu saya didatangin oleh kalau dibilang tuh iblis ya. Iblis berkata kepada saya guys pada waktu itu, mungkin sugesti saya ya, atau halus saya nggak ngerti ya. Itu ada 3 iblis mendatangi saya di galeri saya ya. Nah, iblis itu berkata kepada saya di dalam bahasa roh ya, berkata kepada saya, kok sang pelukis Polo katanya, kok kamu melukis langit ketujuh? Kamu sudah tahu sorga belum? Kata sang iblis kepada saya. Kamu mau masuk surga nggak? Kata sang iblis kepada saya. Ini kisah real ya. Waktu saya melukis langit ketujuh. Terus saya bilang ya, saya hanya sekedar melukis dengan sejarahnya Nabi Muhammad atau Rasulullah waktu Isra Mi'raj pergi ke langit ketujuh seperti itu. Kamu sudah tahu surga belum? Kata sang iblis kepada saya. Terus saya bilang, surga selama ini saya belum tahu. Tapi kalau versi saya, surga itu yang indah-indah, yang enak-enak, nggak ada beban, nggak ada kesusahan. Versi saya mengatakan itu pada iblis. Terus kamu sudah tahu sifat saya, kata sang iblis. Ya, kalau iblis itu sifatnya kebanyakan keburukan, tidak ada kebaikan. Saya berdialog sama iblis. Terus, oh begitu ya? Iya. Saya bilang iblis selalu tidak ada kebaikan dan keburukan. Nah, akhirnya sang iblis melihatkan saya dengan tiga wajah yang dibilang seram ya, nggak seram ya. Cuman saya manusia biasa, pasti saya merinding ya. Rasa takut itu pasti ada ya, kita manusia biasa. Nah, tapi saya belajar untuk memberanikan diri ya kepada makhluk gaib ini, yang 3 orang ini ya, 3 gaib ya, makhluk gaib ya, bukan 3 orang. Ya anggapnya orang lah, tapi gaib ya. Apakah dia suruhan apa enggak ya, saya anggap ya iblis.
Terus saya berkata begini, loh, kalau kamu mau melanjutkan lukisan saya yang langit ketujuh ini, saya tidur, kau lanjutkan saja lukisan saya langit ketujuh ini. Tidak ada berkata-kata, hari diam. Terus hati saya berkata begini, kalau kamu kebanyakan keburukan, kenapa kamu menggoda saya? Kalau kamu membantu saya, kau bantu lukisan langit ketujuh ini. Nah, artinya gini guys, kita manusia itu ya, kadang-kadang kita percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pengen masuk surga, ya kan? Kita pengen yang hal yang baik-baik, tapi itu sangat sulit guys ya. Kita mau dibilang ke ilmu muklas ya, itu nggak gampang. Ikhlas saya susah guys, ya kan? Nggak mudah. Munafik lah kalau orang bilangnya saya bisa ke surga, bisa ini jadi orang yang baik, itu susah guys, sangat susah. Jadi teman-teman itu pasti atau saya diberikan penderitaan yang sangat dalam ya, cobaan hidup yang sangat dalam. Itu iblis punya kelakuan ya. Kita dibuat cobaan yang sangat dalam, penderitaan sangat dalam, dibuat kita nggak berdaya ya, dibuat kita nggak bisa ngapa-ngapain lah. Kalau dibilang kita betul-betul down mental kita, ya kan? Terus iblis berkata kepada saya tahu jalannya menuju surga, kata iblis guys. Sampai ngomong kayak gitu guys. Nih, Bro Polo, gue tahu jalannya menuju surga, kalau lo kan belum tahu katanya. Waduh, aku udah bingung nih, ya kan? Namanya aku mau balik ya, bukan ustadz ya. Jadi imannya juga masih tipis guys. Tapi aku namanya mau balik ya, aku selalu mensiarkan kebaikan. Aku harus seperti ini guys, harus power ya. Arti power gini guys, keimanan kita harus power ya, harus kuat ya. Kalau keimanan kita nggak power, nggak kuat, kalian pasti kalah sama iblis ya. Saya bilang iblis itu nggak bisa dikalahkan. Kalian baru daya hayal untuk ke surga, tapi iblis tahu jalannya menuju surga, kata sang iblis kepada saya. Akhirnya saya hiraukan saja. Saya bilang ya, saya baru berupaya ya, berusaha untuk tahu jalannya menuju surga. Kamu mau tahu jalan menuju surga? Udah ikut saya aja, kata sang iblis. Iblis ngomong kayak gitu guys, ikut saya aja jalan menuju surga karena saya tahu jalannya. Loh, ya jelas lah, kamu kan awalnya angel, kamu awalnya malaikat, dan kamu pada waktu itu dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu dulu bernama Ajajil yang sangat dekat, dan kamu tahu jalurnya menuju surga. Terus saya jawab begini aja, iya, kamu banyak bohongnya daripada benarnya, saya bilang begitu. Kamu adalah pencuri berita dari langit, saya bilang kayak gitu kepada sang iblis guys, ya kan? Kamu adalah pencuri berita dari langit. Makanya banyak orang-orang pintar yang mengerti ilmu langit, ya kan? Bisa sihir-sihir, bisa macam-macam, karena kamu pencuri berita dari langit. Tapi yang maha kuasa dengan angel-angelnya tidak bisa dibohongin. Ada yang nguping, dia tahu gitu guys. Akhirnya saya diam diri. Akhirnya saya buka kitab suci ya, saya buka Al-Quran ya kan. Dia di samping saya guys, di samping saya. Kamu baca Al-Quran sekalipun, saya lebih menguasai tentang Al-Quran, kata sang iblis guys. Waduh, saya bingung lagi nih. Sedangkan saya baru anak kemarin sore ya, yang nggak begitu dalam tentang Al-Quran dan ayat-ayatnya dan hadis-hadisnya, ya kan. Saya bingung guys, harus gimana nih, ya kan. Akhirnya saya berdoa dalam hati saya ya. Doa saya berkata seperti ini, ya Allah, ya Tuhanku, kalau iblis yang datang kemari kehendak darimu, saya siap untuk mati ini hari. Tapi kalau bukan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan siap menghancurkan sang iblis ini. Apa yang terjadi guys? Hilang itu iblis guys, pergi itu iblis guys. Nah itulah guys, jadi kalau kita mau jadi orang yang beriman, kita mau jadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus siap perang ya, siap perang. Dan kalau kau dicobai oleh iblis, iblis datang menyerupai kamu, yang ditakutkan bukan menyerupai manusia atau bapak kita atau ibu kita atau adik kita atau teman-teman kita sudah meninggal, bukan itu guys, ya kan. Takutnya masuk ke dalam diri kita ya guys, masuk ke dalam tubuh kita, ke jantung hati kita, sehingga kita menjadi jahat guys. Itu yang kita takutkan ya, iblis seperti itu yang kita takutkan. Jadi teman-teman mulai detik ini harus 100% ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 100%, jangan setengah-setengah guys. Karena iblis adalah penguasa dunia.
matanya guys, lambang itu bola dunia ya, dia penguasa dunia. Makanya saya bilang ke teman-teman, jangan mengejar dunia, itu bagaikan jalan tanpa ujung, dia muter terus guys. Tapi kalau mengejar akhirat ada ujungnya guys, itu surga. Jadi kalau kalian mau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, harus tulus, suci ya, dan betul-betul mengabdi kepada Sang Pencipta langit bumi. Jangan setengah-setengah ya, datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala dan iblis akan lari daripada dirimu. Terima kasih guys. Wassalamualaikum. Bye. See you.